indah pada sore malam hari ini. Tuhan sudah pimpin kami tertai sampai kami tiba di tempat ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kini saatnya kami duduk dia mendengarkan firman. Kami doa ya Tuhan Yesus, beri kami hati seorang murid dan telinga seorang diajar, bahkan menutup setiap firman Tuhan pada sore malam hari ini. Dan kami doa bahwa kami tidak hanya cakap sebagai pendengar yang baik saja, tetapi kami juga cakap menjadi pelaku firman yang baik, yang melakukan setiap firman yang kami dengar, bahkan kami terima pada sore malam hari. Firman Tuhan disampaikan tertanam di dalam lubuk batin kami dan akan berakar, bertumbuh dan berbuah sehingga bertambah teguh iman kami. Hanya di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, Allah kami yang punya kerajaan surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan dengan sukacita, mari sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Puji Tuhan, selamat sore menjelang malam hari. Shalom Tiberias. Masih suara saya lebih keras. Shalom Tiberias. Senang bertemu saudara kembali hari ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa, banyak berkat, amin. Boleh sampai tangan-tangan bersukacita, boleh lambaikan tangannya tinggi. Ayo lambaikan ke kiri kanan saudara, katakan shalom. Puji Tuhan, kami sejahtera untuk kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama langsung saya mengajak bagi jemaat Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Galatia pada pasalnya yang kelima, dan kita akan membaca ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-25. Galatia pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 sama dengan dan ayatnya yang ke-25. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah di sana, saya jemput kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membaca doa firman Tuhan ini tentunya dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat 15 dan ayatnya yang ke-25. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan lagi. Kita baca ayat ke-25 sama-sama. 3, 2, ya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sama-sama bilang amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Diberkatilah setiap kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tentunya juga setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Saudara, tahukah saudara bahwa kunci pertumbuhan rohani yang sehat, atau mungkin kita memiliki pengalaman-pengalaman supranatural, pengalaman-pengalaman rohani, bahkan penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari itu sangat bergantung pada sejauh mana kehidupan kita berjalan di dalam Roh Kudus. Karena kalau saudara membaca di dalam Alkitab dan kita perjanjian lama sampai kita perjanjian baru, semua tokoh di sana saudara, semua orang-orang hebat di dalam Alkitab, semua mereka punya persamaan, yaitu apa? Bahwa hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam kitab juga mencatat jelas bahwa identitas saudara dan saya sebagai anak Allah ditentukan oleh apa? Apakah hidup kita berjalan di bawah pimpinan Roh Kudus atau tidak? Coba kita buka sama-sama sejenak di dalam Roma 8 ayat yang ke-14. Roma pada pasal ke-8 ayatnya yang ke-14. Kalau sudah di sana, mari kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat yang ke-14. 3, 2, ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Identitas kita itu sebagai anak-anak Allah. Seberapa kita percaya kita sebagai anak Allah, boleh katakan yang tinggi sudah. Oh, yang katakan tinggi biar mereka foto cekrek. Kalau kita berkata kita sebagai anak-anak Allah, ukurannya apa? Apakah hidup kita dipimpin oleh Tuhan atau tidak? Karena tadi firman Tuhan bilang semua orang, tapi ada kriterianya. Siapa? Mereka yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita berkata, ya saya punya iman, saya anak Allah, mari sama-sama kita ukur ke dalam diri kita, apakah kehidupan kita setiap hari itu dipimpin oleh Roh Tuhan atau tidak? Nah, untuk kita bisa memahami tentang berjalan di dalam Roh, mari sejenak kita membaca ayat yang tadi kita sudah lihat di awal pada ayatnya yang ke-16. Kita kembali baca sama-sama. Galatia 5 ayat 16, yuk kita baca. 3, 2, ya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ternyata kalau saudara baca dalam Alkitab bahasa Inggris, kata hidup di sana menggunakan kata walk. Artinya apa saudara? Jalan. Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, kata hidup atau kata walk dalam Alkitab bahasa Inggris di sana, bahasa aslinya itu menggunakan kata peripate. Sama-sama bilang dulu, peripate. Apa dimaksud dengan peripate? Peripate itu seperti ini saudara. Kegiatan
kaki yang membawa kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya tadi kita ada di titik A, kita melangkah, kita berjalan, dan kita berpindah di titik B. Itu namanya peripateo. Yang tadinya kita berada di titik awal, di titik A kita menjadi orang yang hidupnya di dalam dendam, di dalam kepahitan, dan kita sudah melangkah, kita sudah berjalan, kita berada di titik yang baru, di mana kita memiliki hidup yang baru dengan apa? Belas kasihan. Itu namanya peripateo. Itu namanya berjalan. Hiduplah. Kita yang tadinya di titik awal, bagaimana kehidupan kita itu yang malas-malasan. Tetapi kita bertobat. Kita berjalan, kita melangkah, dan kita berada di titik di mana kita hidup. Bukan lagi menjadi orang yang malas, tapi kita menjadi orang yang rajin. Itu namanya peripateo. Yang tadinya kita berada di titik orang yang hidup di dalam ketakutan setiap hari. Tetapi firman Tuhan yang kita dengar itu membuat kita melangkah beriman sampai kita berada di titik di mana kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan, tetapi kita hidup di dalam iman percaya. Sekali lagi, itu namanya peripateo. Yang tadinya kita berada di titik di mana kita, mulut kita yang selalu caci-caci maki, perkataan yang sia-sia, tetapi kita bertobat. Kita sampai berada di titik di mana bagaimana perkataan kita itu yang keluar hanya perkataan berkat. Itu namanya peripateo. Kita sudah berpindah. Sudahkah kehidupan kita berubah? Sudah. Tahun boleh berganti tahun, tetapi bagaimana kehidupan kita? Jangan sampai tahun sudah berganti tahun, tetapi kehidupan kita, aku masih seperti yang dulu. Pengkhotbah bilang di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu yang baru. Saudara masuk tahun baru, 31 Desember, hore, masuk tahun baru. Saudara masuk tahun tanggal 1 Januari. Apa yang berubah? Ya paling tahunnya doang di belakang tanggalan. Ya kan? Dia masih punya cicilan mobil, motor, ya kan? Mau rumah tetap aja bayar. Gak ada kita masuk tahun baru tiba-tiba langsung nol semuanya sudah. Wah, itu mujizat terjadi. Itu berjalan, tetapi tahun baru memiliki makna yang baru ketika kita menghidupinya, benar-benar hidup kita itu berubah. Memang kita dalam kehidupan kita sudah melangkah nih dari tahun 2023 masih ke 2024. Harusnya kehidupan kita sudah melangkah berubah. Yang tadinya kehidupan yang lama berpindah kepada kehidupan yang baru. Nah, pada ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Ayat yang ke-25 tadi, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, ternyata kata hidup di sana tidak menggunakan kata yang sama, peripateo, tetapi menggunakan kata yang lain, yaitu apa? Stoike. Stoike itu memiliki arti seperti ini, sudah bersetuju atau apa? Mengikuti. Artinya kalau kita menjadi orang yang sudah lahir baru, kita menjadi orang yang sudah bertobat, kita itu punya tanggung jawab untuk apa? Mengikuti. Sama-sama bilang, saya harus mengikuti. Tidak hanya mengikuti, kita harus setuju. Sama-sama bilang, saya setuju. Amin. Kita mengikuti, kita setuju apa? Kita menempatkan diri kita pada jalan yang sama dengan apa? Dengan kehendak Roh Kudus. Sehingga pada akhirnya kehidupan kita itu menghasilkan buah-buah Roh. Dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam pekerjaan, di tempat kita kuliah, dalam pelayanan kita, kehidupan kita itu sungguh-sungguh bermakna. Kenapa? Buah-buah Roh itu nampak. Nah, untuk itu mari sama-sama kita gali firman Tuhan pada sore malam hari ini. Karena kita akan memberikan kita petunjuk praktis tentang karakteristik orang yang hidup dipimpin Roh Kudus. Supaya mari sama-sama kita lihat ke dalam diri kita, apakah sungguh-sungguh kita yang tadi angkat tangan kita mengatakan kita sebagai anak-anak Allah, sudahkah kita sungguh-sungguh hidup dipimpin Roh Kudus atau tidak? Saudara siap diberkati oleh lagi, amin? Yang siap diberkati boleh lambaikan tangannya dulu dong, saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang pertama, saya mencatat di sini bahwa orang yang berjalan di dalam Roh, siapa mereka? Tentu orang yang ciptakan firman Tuhan. Kenapa demikian? Kita baca 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-21. 2 Petrus 1 ayat yang ke-21, mari kita baca sama-sama. Kalau sudah dibuka 2 Petrus 1 ayat 21. Sudah? Mari sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Sebab tidak pernah dibuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Kenapa mereka dipimpin Roh Kudus menjadi orang yang ciptakan firman Tuhan? Karena ya firman Tuhan itu berasal dari Roh Kudus. Contoh yang paling jelas, Alkitab di tangan saudara dan saya itu ditulis dalam rentang waktu 1600 tahun, 1500 PL, 100 tahun P. Jumlah penulis Alkitab itu kurang lebih sekitar 44 orang. Mereka itu tidak pernah janjian sama sekali. Saudara bayangkan, masa saja
yang berbeda, waktu berbeda, rentan waktu yang berbeda, latar belakang juga berbeda. Saudara bisa menemukan orang-orang penulis kitab ini, saudara, dengan berbagai jenis pekerjaan, berbagai jenis latar belakang. Saudara bisa menemukan penulisnya yang adalah seorang nabi, apalagi rasul, apalagi imam, gembala, apalagi nelayan, raja, hakim, pemungut cukai, peternak, sampai pemungut buah ara juga ada di sana. Dari latar belakang apa istilahnya pekerjaan saja, apalagi masa berbicara tentang cara berpikir saja itu tentu jauh berbeda. Kalau kita bandingkan contohnya siapa? Yang namanya raja dibandingkan dengan nelayan, jauh. Raja itu berpikir begitu kompleks. Bagaimana dia menjaga kerajaannya agar tidak mungkin diserang oleh kerajaan yang lain. Bagaimana dia mengurus masyarakatnya, pemerintahannya, saudara. Sedangkan nelayan yang dipikir hanya sekedar apa? Bagaimana supaya dia bisa menangkap ikan yang banyak. Dibandingkan dengan cara berpikir raja dengan nelayan, oh jauh. Tetapi hal yang luar biasa indah, saudara, Alkitab di tangan saudara dan saya ditulis begitu indahnya. Kronologisnya begitu luar biasa, dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Bagaimana Kejadian dimulai dengan Allah dan Wahyu diakhiri dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Tidak pernah bertentangan satu dengan lain. Begitu luar biasa. Karena apa? Mereka dilakukan oleh Roh Kudus. Makanya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti akan menjadi orang yang cinta firman Tuhan. Kalau bahasa yang digunakan oleh Mami yang Gembala Sidang Pak Pariaji, kita junjung tinggi firman Tuhan. Bagaimana kita tahu kesaksian beliau? Dulu bukan seorang percaya, divonis dokter, usianya beberapa bulan karena sakit di kepala, berjumpa pribadi sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bilang, Pak Pariaji baca Alkitab, di situ ada Injil Kerajaan Surga. Pariaji baca Alkitab, di situ ada Injil Kerajaan Surga. Baca. Awalnya beliau bersikeras. Beliau katakan saya sudah punya agama nenek moyang. Tetapi ketika beliau membuka hati dan menerima itu, dia baca firman Tuhan yang tadinya vonis dokter usianya di beberapa bulan, itu puluhan tahun yang lalu. Dikasih umur panjang sampai kita melihat bagaimana akhir kehidupan beliau, kesaksiannya begitu luar biasa. Beliau tetap melayani sampai titik darah penghabisan. Artinya mari sama-sama kita juga harus menjadi orang yang cinta akan firman Tuhan. Ada banyak orang itu mereka berharap supaya Tuhan berbicara kepada mereka secara audible. Hai anakku, gitu. Ini kalau malam-malam lagi, hai anakku, kaget lagi saja. Saudara mau dengar bagaimana suara Tuhan begitu terdengar dengan jelas? Saudara mau tahu bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Baca Alkitab kencang-kencang. Halo? Baca Alkitab kencang-kencang. Saudara akan mendengarkan suara Tuhan, itu firman-Nya. Karena Alkitab ini kalau saya kasih mic dari mananya. Tapi ketika Alkitab ini kita baca, kita renungkan, kita hidupi setiap hari, maka firman Tuhan itu akan apa? Bermakna, saudara. Berkuasa dalam kehidupan saudara dan saya. Dia tertanam di dalam hati kita, dan dia akan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang cinta akan firman Tuhan. Memang kalau begitu kita bilang, ya Pak, kita cinta akan firman Tuhan. Makanya setiap kali awal tahun kita selalu bikin resolusi, Pak. Pokoknya tanggal 1 Januari kita punya doa sama Tuhan. Tuhan pokoknya tahun ini saya membaca kita sampai dengan selesai. Tapi pada kenyataannya, saudara, apakah proyek itu selesai? Halo? Proyek itu berhenti di tengah jalan. Ketika masuk tahun yang baru, bikin proyek baru lagi. Tuhan, tahun ini saya membaca kita sampai dengan selesai. Gak kelar-kelar. Dan kejadian keluaran Muhammad bilang, mentok situ ulang lagi tahun depan. Kejadian keluaran Muhammad bilang, saudara pernah nonton sinetron? Atau mungkin saudara nonton Netflix itu film Korea, episode 1, 2, 3, balik lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu, saudara. Pernah, saudara? Gak sampai kelar-kelar gitu, gak selesai-selesai. Mari saudara Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita yang punya proyek awal tahun itu yang selalu kita doa sama Tuhan, ayo selesaikan, tuntaskan sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin, saudara. Karena saya percaya ketika kita baca firman Tuhan, kita punya hati yang mencintai firman Tuhan, saudara pasti diberkati. Kesaksian teladan yang juga sudah diberikan oleh Media Gembala Sidang, beliau sampai biar kita di Lembaga Alkitab Indonesia bagi-bagi sampai kirim ke Mumbai, India dan lain-lain, supaya dengan harapan doa setiap orang yang baca kitab ini mereka boleh diselamatkan, mereka boleh menerima kebenaran. Yang kedua, kita baca sama-sama di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat 26, yuk kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 26. Kalau sudah di sana, mari kita baca. 3, 2, ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan apa? Kepadamu. Nah, kenapa sampai orang yang
dipimpin Roh Kudus menjadi orang yang cintakan firman Tuhan, karena Roh Kudus akan ingatkan kita akan firman Tuhan itu. Saudara keluar dari tempat ini, selesai ibadah, saudara pulang, saudara mungkin bisa saja melupakan apa ayat tadi yang disampaikan oleh pendeta, bisa saja. Tetapi saya terus percaya bahwa ketika saudara dengar firman ini, maka Roh Kudus akan menanam firman itu di dalam hatimu, di dalam roh batinmu. Ketika kau mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang kelam, maka Roh Kudus akan ingatkan kita akan firman itu yang akan memberikan kita kekuatan, yang akan memberikan kita apa saudara, penghiburan, yang akan memberikan kita apa saudara, sukacita. Saya pernah cerita di tempat ini tahun 2006 waktu habis pelayanan penginjilan di lereng Gunung Lawu di teman-teman SAT sekolah kita Tiberia. Saya akan pulang bisa sama teman-teman rombongan saudara. Yang lain mereka sudah pulang duluan naik mobil, saya mampir ke Jogja karena banyak teman-teman saya dulu SD apa SMP di Papua sana, mereka kuliah di Jogja. Udah ketemu. Saya pulang sendirian. Singkat cerita, pesawat yang saya tumpang itu 2 kali mencoba mendarat, Soekarno-Hatta nggak bisa mendarat karena rodanya nggak bisa keluar. Semua penumpang panik, semua takut karena mereka tahu kalau roda pesawat nggak bisa keluar pasti akan dilakukan apa saudara, pendaratan darurat. Dan orang nggak pernah tahu kalau pendaratan darurat apa yang terjadi. Yang orang tahu kemungkinan terburuk ya udah bisa meninggal. Bagaimana dengan saya saudara habis pelayanan penginjilan? Apakah saya takut? Oh tentu saja saya takut. Saya juga takut saudara. Saya sampai komplain sama Tuhan, Tuhan, kok bisa kayak gini Tuhan? Saya habis pelayanan, pokoknya habis penginjilan. Saya berpikir saat itu pokoknya kalau sudah pelayanan, apalagi penginjilan, wah nggak ketemu lah masalah-masalah kayak gitu. Kenyataannya kejadian juga. Tapi tiba-tiba ada satu suara yang begitu lembut dikatakan bahwa wassalah dirimu jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Itu kan firman Tuhan. Tiba-tiba timbul dalam hati yang tadinya saya komplain, saya marah sama Tuhan, saya protes sama Tuhan. Gak bisa Tuhan kayak gini, saya habis pelayanan masa bisa mengalami masalah kayak gini, gak bisa, saya marah, saya komplain sama Tuhan. Tiba-tiba firman Tuhan itu membuat saya berdiam diri. Yang tadinya komplain, yang tadinya marah sama Tuhan, saya cuma bisa doa, saya mengucap syukur. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih untuk pelayanan, untuk orang-orang di sana yang saya boleh layani, untuk semua rekan-rekan tim pelayanan. Sampai saya terakhir doa terima kasih untuk orang yang Tuhan kasih untuk saya. Apapun yang terjadi untuk saat ini saya akan tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Nah itu tugas Roh Kudus seperti itu, ingatkan kita tentang firman Tuhan. Sehingga ketika kita diingatkan akan firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang selalu cinta akan firman Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, orang dipimpin Roh Kudus itu siapa? Tentunya mereka yang pasti suka berdoa dan suka beribadah menyembah Tuhan. Karena apa? Roma 8 ayat 15 dikatakan demikian. Roma 8 ayatnya yang ke-15 dikatakan demikian. Sama-sama kita baca kalau sudah dibuka. Roma 8 ayat yang ke-15. Mari kita baca 3, 2 ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Kenapa orang yang dipimpin Roh Kudus menjadi orang yang suka berdoa? Karena Roh Kudus itu roh doa. Membuat kita itu juga suka berdoa, saudara. Saudara harus hati-hati kalau saat-saat ini kita sudah menjadi orang yang malas berdoa, hati-hati. Apalagi kita sampai lupa untuk berdoa setiap hari. Tahukah saudara, kalau saudara suka nonton film perang, pasti saudara tahu. Sebelum satu tempat diserbu, satu wilayah diserbu, satu markas diserbu, yang pertama kali akan disabotasi itu apa saudara? Komunikasi. Makanya ketika tempat itu diserbu, tempat itu diserang, mereka tidak bisa komunikasi, mereka tidak bisa minta bala bantuan. Komunikasi itu apa? Ya doa kita sama Tuhan. Jadi hati-hati kalau kita sudah menjadi orang yang malas doa. Ketika masalah datang, pergumulan datang, saudara, kita udah gak mikir lagi doa, kita udah gak mikir lagi minta sama Tuhan, kita udah gak minta lagi berharap sama Tuhan. Ini sangat biasa saja kalau umpamanya kita datang ibadah, kita melakukan rutinitas kita. Tapi kalau sampai kita sudah berdoa, dia gentar. Karena ketika saudara dan saya kita mulai berdoa, kita sedang membuat pekerjaan itu apa? Berantakan. Jadi artinya mari setiap kita, kalau kita menghidup kita dipimpin Roh Kudus, saudara dan saya kita harus menjadi orang-orang yang akan suka berdoa. Ada yang bilang, tapi kan Bapak Pendeta, Tuhan kan tahu kita punya keinginan hati, ya Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tapi kalau kita nggak minta, ya nggak bakal dikasih. Tuhan tahu. Tapi ketika kita datang sama Tuhan dan kita berdoa, itu gambaran kita menjadi orang-orang yang bergantung sama Dia. Kita boleh menjadi orang yang hebat, sukses, berhasil. Tetapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang bergantung sama Tuhan. Caranya apa? Ya itu lewat doa itu sebagai salah satu bentuk kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita berani berkata bahwa tanpa Tuhan saya itu bukan apa.
Karena memang kalau mau jujur ya saudara, termasuk saya juga, seringkali kita terjebak dengan rutinitas. Ketika kita doa malam, apa kita doa udah tahu pasti doanya gitu aja. Ya kan saudara, paling mutar-mutarnya itu aja saudara. Yang kita doa mau bangun pagi udah pasti doanya itu aja. Sama seperti saya ingat doa makan dulu waktu masih kecil, waktu masih TK diajarkan doa makan. Berkatilah makanan dan minuman punya amin. Itu sampai SD, sampai SMP, mereka masih doa suka gitu aja. Jadi udah muter gitu aja saudara. Untuk itu mari saya dorong saudara tembatin, ayo kita melangkah lebih lagi. Jangan sampai kita terjebak dengan rutinitas. Ketika kita berdoa, kita lipat tangan. Saudara boleh perhatikan tanganku yang bisa menggait kita untuk berdoa. Saudara melihat jempol saudara, itu adalah jempol yang paling jempol, yang jari yang paling terdekat. Jadi saudara bisa mulai berdoa dengan orang-orang yang berada di dekat. Berdoa untuk suamimu, berdoa untuk istrimu, berdoa untuk anak-anakmu, berdoa untuk orang tua, berdoa untuk orang-orang terdekat. Dan setelah kamu melihat jari jempolmu akan melihat telunjuk. Berdoa untuk siapa saudara? Untuk para pengajar, berdoa untuk para pendeta, berdoa untuk para guru-guru, berdoa untuk mereka yang tugasnya mengajar. Ketika kamu mulai melihat tanganmu sedang lipat tangan dan melihat jari yang tengah yang paling tinggi, berdoa untuk siapa? Untuk pimpinan. Doa untuk pembala sidang, doa untuk atasanmu, untuk bosmu, sekalipun di kantor atasanmu, pimpinan mungkin menyebabkan sekalipun doa untuk dia ucapkan berkat untuk dia. Karena memang sebagai manusia kita tidak punya kuasa bisa mengubahkan hati orang, hanya Tuhan yang bisa. Amin saudara. Memang sulit, memang berat. Di kantor mungkin kita mengalami tekanan dan lain-lain. Ucapkan berkat untuk mereka. Kita sudah lihat begitu banyak contoh dalam Alkitab. Siapa saudara? Tokoh-tokoh Alkitab, mereka bisa melewati situasi yang sulit karena Tuhan bisa memakai cara apapun, bahkan Tuhan bisa memakai siapapun, termasuk orang yang membenci, untuk menyatakan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Jadi ucapkan berkat untuk pimpinan. Nah, kalau kita lanjut lagi melihat untuk jari manis, itu jari yang paling lemah. Doa untuk mereka yang sedang mengalami kesusahan, mereka yang sedang sakit, yang kau ingat mungkin keluarga yang sedang terkapar, ya kan? Doa untuk mereka. Dan terakhir ketika kau melihat kelingking, berdoa untuk dirimu sendiri, sehingga doamu itu benar-benar produktif, tidak hanya sekedar berputar-putar di doa itu saja. Udah sama seperti rapalannya, pokoknya doa itu bolak-balik aja, supaya benar-benar doa kita itu mencapai sasaran, doa kita itu benar-benar produktif. Selanjutnya, kenapa orang yang dipimpin Roh Kudus suka menyembah Tuhan? Kita baca dalam Efesus 5 ayat 18 sampai dengan 19. Efesus 5 ayat 18 sampai dengan 19, kita baca sama-sama. Sudah di sana kita baca 3, 2 ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan senang hati. Kenapa orang dipimpin Roh Kudus suka memuji menyembah? Karena itu tadi Alkitab bilang Roh Kudus itu roh pemuji. Dalam segala keadaan, tidak tergantung oleh situasi. Ya, kita lihat, sering lihat, saya sudah kasih contoh seperti Paulus lah dalam penjara, mereka bisa memuji Tuhan di dalam penjara. Bukan sebuah tempat yang enak, saudara. Paulus sampai titik di mana dia sedang berada di sebuah penjara yang gelap di Roma sambil menunggu istilahnya hukuman mati. Dia masih bisa berkata bersukacitalah senantiasa. Dia dengan jelas dalam penjara, bahkan murid-murid yang lain mereka disesat, mereka masih tetap bisa memuji Tuhan. Bahkan kita bisa lihat siapa yang paling luar biasa, semuanya habis ludes, anak-anaknya semuanya. Tetapi pada akhirnya dari mulutnya dia masih bisa berkata apa saudara? Berpujilah nama. Jadi kalau orang dipimpin Roh Kudus pasti akan menjadi orang yang suka memuji, orang yang suka menyembah, orang yang suka bersyukur sama kita. Yang ketiga, orang yang dipimpin Roh Kudus mereka akan menjadi orang yang cinta untuk melayani. Kita baca sama-sama dalam Kisah Rasul 20 ayat 24. Kisah Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Kalau sudah di sana mari kita baca. Kisah Rasul 20 ayat 24. Sudah? 3, 2, ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kenapa sampai orang yang dipimpin Roh Kudus menjadi orang yang cinta untuk melayani? Karena mereka punya komitmen yang luar biasa. Sama seperti tadi Paulus bilang apa saudara? Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan tentang hamba yang baik dan hamba yang jahat. Ketika Yesus menyampaikan perumpamaan itu,
Kaitannya tentang apa? Akhir zaman. Artinya di akhir zaman itu nanti hanya ada dua tipe. Kalau dia bukan hamba yang baik, dia akan menjadi hamba yang jahat. Jadi gak ada setengah-setengah, setengah baik, setengah jahat. Kalau setengah-setengah itu cuma ada di mana? Kalau di martabak, setengah keju, setengah coklat. Akhir zaman hanya dua itu, hamba yang baik, hamba yang jahat. Yang baik akan selamat masuk surga, yang jahat akan binasa masuk neraka. Itu kata firman Tuhan. Nah, memang semua itu pegang sama seperti Yesus. Kita kagum akan kehidupan Yesus yang luar biasa. Kita kagum akan ketulusannya, kemurahannya, kebaikan, bahkan kuasa. Kita hidup sama seperti Yesus. Tetapi kesaksian Tuhan Yesus, dia berkata bahwa dia datang ke dunia untuk melayani. Jadi kalau kita mau sama seperti Yesus, tidak hanya hidup dalam kemurahan, di dalam kelemah lembutan, dalam kuasa, saudara pun harus mengambil bagian di dalam keserupaan. Kalau Yesus datang untuk melayani, saudara dan saya juga kita hidup untuk melayani. Itu gambarannya ketika hidup kita dipimpin Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang-orang yang suka melayani. Tadi kita lihat contoh siapa? Paulus dikatakan apa? Sampai garis akhir menyelesaikan apa yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada. Kita itu semua hamba. Seringkali memang kita pemahaman itu terbatas, namanya hamba Tuhan ya udah yang berdiri belakang mimbar, mungkin pakai jas, pakai sholat. Tapi kan firman Tuhan bilang ya orang Kristen, orang Islam akhir itu semua itu kita itu hamba-hamba Kristus. Bedanya saya dipercayakan pembala sidang menyampaikan firman Tuhan di mimbar ini kepada saudara. Ini mimbar yang dipercayakan kepada saya. Mimbar saudara itu di mana? Nanti ketika saudara pulang, keluargamu itu adalah mimbar tempat saudara melayani. Besok saudara akan masuk kantor, kantormu itu adalah mimbar. Anak-anak muda kuliah, sekolah, kampus itu sekolahmu itu adalah mimbar untuk engkau melayani. Karena kita semua itu adalah hamba-hamba Kristus. Yang namanya hamba, semua punya tugas, semua punya tanggung jawab. Bahwa hidup kita untuk menjadi baik, untuk menjadi. Yang terakhir, yang keempat, orang dipimpin Roh Kudus itu siapa saudara? Mereka akan hidup di dalam pengudusan. Kita baca dalam Roma 15 ayatnya yang ke-16. Roma 15 ayat yang ke-16, yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Dikatakan yang disucikan oleh Roh Kudus. Kenapa orang yang dipimpin Roh Kudus itu menjadi orang yang suka hidup di dalam pengudusan? Karena ya Roh Kudus itu menguduskan. Kalau kita hidup setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus, maka kehidupan kita itu akan semakin dikuduskan, semakin dimurnikan, saudara. Karena kehidupan kita itu, apa yang kita bangun dasarnya itu nanti akan diuji oleh api. Nah, kita bilang apa yang kita bangun, emas atau mungkin apa, kayu atau mungkin apa, jerami. Karena yang namanya emas kalau ketemu sama api akan semakin dimurnikan. Yang namanya jerami, namanya kayu ketemu sama api akan hangus. Kita mau bangun kehidupan kita itu dasarnya apa? Kalau dasarnya Kristus, saudara dan saya, kita akan semakin dimurnikan, kita akan semakin dikuduskan setiap hari. Ayat yang terakhir kita baca sama-sama dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 8. Kita baca sama-sama Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 8. Kalau sudah di sana kita baca. 3, 2, ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kenapa orang dipimpin Roh Kudus itu suka hidup dalam kekudusan? Karena Roh Kudus itu mengisahkan dosa. Makanya satu dosa tidak bisa diampuni, yaitu apa saudara? Menghujat Roh Kudus. Maksudnya apa sih Pak Pendeta? Menghujat Roh Kudus itu artinya apa? Secara sadar tidak berani menolak. Makanya Yesus bilang kalau ikut aku harus sandal diri, pikul salib. Kayak saya kasih contoh gini, saudara hidup di dalam dosa. Upah dosa tentunya kita tahu maut, kebinasaan. Kita berjalan di dalam dosa, tugas Roh Kudus apa? Menginsafkan orang, ingatkan kita, ayo bertobat. Udah jangan lagi hidup dalam dosa. Roh Kudus bisa bekerja lewat siapa saja. Mungkin ketika kita di gereja, lewat pendeta, lewat teman kita, lewat sahabat kita, mungkin sudah. Ketika kita baca mungkin Alkitab, kita diteguhkan di sana. Kita tahu itu teguran, kita tahu itu nasihat, tetapi kita berani membantah. Itu namanya menghujat Roh Kudus. Kita terus melangkah berjalan di dalam dosa, terus kita berani menolak itu dengan secara sadar. Padahal kita tahu itu salah, kita tahu itu dosa, tetapi kita terus melangkah sampai akhirnya kita mati binasa. Orang kalau udah mati, udah binasa, udah bagaimana bisa bertobat? Makanya dikatakan orang menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Bagaimana diampuni? Udah keburu mati, udah keburu binasa.
Makanya kesaksian dari gembala sidang ketika gembala sidang dibawa ke neraka, orang terbakar di api neraka. Siapa mereka? Orang yang mau bertobat, yang sudah dikasih tahu. Jadi ketika Roh Kudus mengisahkan kita akan dosa, kita datang kembali, kita datang sama Tuhan, kita minta ampun. Kita percaya bahwa darah Tuhan Yesus sudah mengampuni setiap dosa pelanggaran kita. Jadi kalau setiap kita kali malam hari ini kita berada di situasi di mana Roh Kudus sedang ingatkan kita, jangan keraskan hatimu, saudara. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, jangan sampai waktu kesempatan kita mau minta ampun sama seperti orang kaya dan Lazarus, ternyata kesempatan itu sudah tidak ada. Ketika kita hidup dipimpin Roh Kudus, kita pasti hidup dalam kekudusan. Sebagai kesimpulan, surga adalah tempat kediaman, ketenangan yang maha sempurna, dan saudara punya iman percaya bahwa kedamaian itu telah diberikan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan kita damai sejahtera, sukacita, ketenangan, penghiburan. Gitu. Walaupun kita masih tinggal di dunia, tetapi kita bisa mengalami namanya damai sejahtera, sukacita. Jadi bisa saya katakan Roh Kudus itu sebagai apa? Sebagai DP, sebagai down payment. Sebelum kita sama-sama tumbuh dalam kerajaan surga, di bumi kita sudah merasakan surga itu. Itu apa yang Tuhan beri? Ketenangan itu, damai sejahtera itu, sukacita itu, penghiburan itu, semuanya itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita ketika saudara dan saya kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Mari saya dorong Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayo kalau kita benar-benar menganggap kita sebagai anak-anak Allah, pastikan bahwa hidupmu dan hidupku setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Mari sama-sama kita menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami terima pada malam hari ini, mengingatkan kami supaya sungguh-sungguh kehidupan kami dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Hamba berhenti berbicara, tetapi yang berbicara Roh Kudus akan terus berbicara bagi setiap kami. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang kedua, berkati tangan-tangan memberi. Pekerjaan usaha mereka diberkati berhasil, tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami sudah melihat kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti, dan kinerja yang terbaik kami berikan hanya dalam satu nama, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Yang siap memberi yang terbaik dengan sukacita, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.